Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membicarakan pada kesempatan yang lalu terkait dengan jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Kita diajarkan oleh Allah untuk selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita minta supaya selalu diarahkan oleh Allah di atas jalan yang lurus. Inilah yang disebut dengan wasatiyah. Kemarin kita sebutkan dasarnya hanya ada dua, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya kalau kita ingin berada di atas jalan istiqamah, maka kita harus senantiasa berada dalam posisi meningkatkan selalu ilmu dan amal, dan itu sampai mati. Jadi jangan pernah sampai berhenti, capek, lelah, bosan atau merasa cukup. Tidak boleh sampai mati. Ya, ihdinas siratal mustaqim, kita minta sampai mati. Nah, sementara jalan penyimpangan itu sudah kita bicarakan kemarin, ada dua, yaitu al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Mereka yang tersesat jalan, mereka yang dimurkai oleh Allah karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Dan itulah cirinya orang Yahudi. Makanya apabila ada orang Islam yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, ada badannya ciri orang Yahudi, siapapun dia. Ya, makanya ibu-ibu, kita jangan sampai berusaha untuk mendalami ilmu tapi hanya untuk dicatat, disimpan, diingat-ingat, diseminarkan, ya Bu, tapi tidak berlanjut dalam praktek nyata. Inilah yang terjadi di banyak kesempatan masjid-masjid taklim. Di Jakarta ini ada 6.500 masjid taklim. Tapi apa yang sudah mereka buat untuk umat ini? Malah yang ya, itu maknanya apa? Ilmunya nggak bermanfaat. Kalau sampai nanti terpilih lagi dia, itu berarti penduduk Jakarta ini memang harus dicuci otaknya, bersihkan imannya, tambah ilmunya, ya Bu, didorong amalnya supaya ilmu yang sudah diperoleh itu diamalkan. Nah, barakallahu ini jenis yang menyimpang, dan itu diikuti oleh umat ini cukup banyak kelompok yang kemudian punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Kelompok yang kedua yang menyimpang adalah dhalin, mereka yang kemudian mau beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Dan itu juga enggak sedikit jumlahnya. Baik kelompok yang pertama yang menyimpang ini atau kelompok yang kedua yang mengikuti peranan Yahudi, dan yang kedua mengikuti peranan siapa? Nasara, mau beramal tanpa ilmu. Termasuk kalau ada ibu-ibu yang mengadakan peringatan hari ulang tahun, ya, happy birthday to you, ngapain itu? Ikuti Nasara. Ikuti Nasara. Ngapain ikut-ikutan itu? Ya, itu mau berarti apa? Beramal tanpa ilmu.
Kita jangan model yang seperti itu. Makanya di dalam hidup ini jalankan ilmu yang benar dan amal yang konsisten. Ya, dengan itu insya Allah kita terjaga berada selalu di atas as-siratal mustaqim. Tetap jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita berdoa minta itu minimal 17 kali sehari. Ditambah dengan sunnah-sunnah qabliyah ba'diyah 12 menjadi berapa? 29. Nah 29 itu isyarat daripada jumlah kalimat di dalam surat Al-Fatihah. Ya, makanya di antara rahasia surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh para ulama, di sana diisyaratkan agar kita menyebut ihdinas siratal mustaqim berapa kali? 29 kali sebanyak jumlah kalimat di dalam surat Al-Fatihah. Maknanya menjalankan sholat yang wajib 17 kali ditambah dengan 12 yang apa? Yang sunnah. Nah, ini saja diamalkan dulu. Ya, amalkan puasa salat sunnah ini. Ditambah yang wajib. Apa aja sunnah 12 itu? Qabliyah subuh, qabliyah duhur. Ada berapa qabliyah duhur? 4. Jadi berapa? 6. Kemudian ba'diyah duhur ada berapa? 2. Jadi berapa? 8. Kemudian ba'diyah maghrib ada berapa? 2. Jadi berapa? 10. Kemudian ba'diyah isya ada berapa? 2. Jadi 12. Itulah yang disebut dengan sunnah muakkadah itu. Ya, sunnah rawatib. Nah, coba itu diamalkan, terutama yang muda-muda ini. Ya. Kenapa? Itu akan membangun kepribadian, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama mudah-mudahan dijauhkan dari pengaruh setan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Sudah enggak bahas itu lagi, kita anggap selesai. Tetapi karena kita berharap untuk menjalankan Islam yang benar, Islam wasatiyah dengan dasar ilmu dan amal, kita harus tahu mengapa orang menyimpang. Mengapa itu Yahudi nyimpang? Mengapa itu Nasara nyimpang? Mengapa manusia itu tidak berjalan menuju Allah, tapi kemudian berjalan ke tempat lain? Saya mau tanya sama ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu ini mau kemana? Ibu-ibu ini mau kemana? Ada nggak ibu yang jalan ke belakang? Mundur. Jalannya mundur. Ada nggak? Nggak ada kan? Jalannya kemana? Ke depan. Mau kemana ibu jalan ke depan? Ayo, ibu jalan ke depan mau kemana? Hah? Tempat mana? Ibu-ibu nyekolahkan anaknya untuk apa? Kamu sekolah untuk apa? Jawab, kamu sekolah untuk apa? Kamu sekolah di sini untuk apa? Hah? Jangan dibisikin, Bu. Biar aja sendiri. Hah? Kamu sekolah untuk apa? Menjalankan perintah Allah. Sebelum perintah Allah, kamu harus tahu dulu apa itu perintah Allah. Harus pakai apa? Ilmu dulu. Jangan menjalankan dulu. Bukan untuk cari ijazah. Hah? Nanti udah ijazah, nanti bisa kerja, dapat suami enggak? Bukan itu. Tapi itu bukan yang utama, bukan yang pertama. Makanya semua kita, yang tua maupun yang muda, mau kemana ini? Ibu-ibu ini mau kemana? Mana pulang kampungnya? Brebes. Bu, Allah mengatakan inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Mau kemana ibu? Menghadap Allah. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.